nangis. Kita berdua juga nangis. Ya, gitu. Aduh. Inilah Intens Update hari ini. Dimulai dari kisah penantian 8 tahun pasangan suami istri Surya Saputra dan Cynthia Lamusu. Rasa haru bercampur bahagia menyelimuti pasangan Surya Saputra dan Cynthia Lamusu yang akhirnya memiliki sepasang anak kembar yang lahir melalui persalinan sesar pada 20 November kemarin. Terbayar sudah masa penantian panjang 8 tahun. Perjuangannya untuk bisa mendapat seorang anak ditempuh Surya dan Cynthia melalui program bayi tabung yang konon telah menghabiskan dana mencapai 70 juta rupiah ini. Rencananya Cynthia baru akan melahirkan bulan Desember mendatang. Mendadak tekanan darah serta kadar protein Cynthia melonjak drastis hingga persalinan dimajukan. Lantas seperti apa kondisi Cynthia pasca melahirkan? Benarkah ia harus menjalani bed rest? Dan benarkah karena terlahir prematur, bayi kembar ini masih berada dalam inkubator? Tadinya rencana kelahiran itu di bulan Desember. Tapi karena satu dan lain hal ya, akhirnya mau nggak mau dimajukan jadi tanggal 20 ini. Pas cek urin ternyata ya protein urinnya itu tinggi, plus 3 waktu itu. Wah itu langsung panik kan, sebentar kita berdua santai nggak ada masalah apa-apa. Ternyata itu udah rawan sebetulnya, itu mah karena nggak ada rasa apa-apa. Kita berdua masih santai. Dokter Ivan bilang, kamu datang sini sekarang ya, gitu. Oh iya. Perjalanan kita selama 8 tahun dan akhirnya tanggal 20 kemarin kita berdua dikaruniai 2 malaikat kecil. Atanya itu yang kakaknya, yang perempuan. Nah, artinya bayi perempuan pemberian Allah, putri cantik yang baik hati. Gitu. Kalau yang laki-laki Atarfa Dimasena Saputra. Artinya bayi laki-laki pemberian Allah yang gagah berani dan bijaksana. Karena dia masih memang butuh istirahat sih dia. Karena kan kayak saya bilang tadi, masalahnya tensi kemarin kan. Nah, kalau dia kecapean tensinya naik, ya dok ya. Betul. Jadi memang harus banyak istirahat. Tadi juga gitu yang aku pengen ke bawah gitu, tapi tensiku tadi malam sempat naik lagi sedikit. Udah kamu istirahat. Saya kan nggak boleh, bukan nggak boleh, saya nggak mau membopong dulu karena mereka dalam ruang inkubator kan. Jadi saya azanin, saya apa namanya komat, saya komat, tapi tidak menyentuh mereka yang ini karena proses mereka harus steril kan. Intens update yang kedua, keinginan Stephen William dan Celine Evangelista untuk bisa hidup tenang pasca menikah di Pulau Dewata, Bali pada 10 November lalu sepertinya belum bisa mereka dapatkan. Selang beberapa hari usai hari bahagianya itu, pasangan ini dihantam kabar jika mereka belum melunasi sisa biaya pesta pernikahan mereka di Bali. Tak hanya itu, konflik antara Celine dengan Vincent Sianurul, ibu kandungnya pun makin memanas saja. Sang ibu kabarnya meradang karena Celine tak mengundangnya hadir di acara pernikahan. Lantas sampai kapan Stephen dan Celine menjalani pernikahan tanpa restu orang tua? Sebenarnya masalah ini udah clear juga dan emang ini semua adalah hoax ya kan. Jadinya kan sebenarnya itu semua kan hoax dan udah dijelasin dari pihak owner villa juga, nggak kenal siapa orang ini. Dari WO juga. Akaun pun yang ngomong begitu adalah akaun bodong. Akaun palsu. Kalau saya pribadi ya udahlah mas, saya memaafkan musuh-musuh saya supaya saya selalu berdoa sama Tuhan ya, semoga Tuhan memaafkan dosa-dosa kita seperti kita memaafkan dosa-dosa musuh kita. Ya ini kita anggap sebagai gimana ya, biasa aja sih kita. Biasa sih, ada yang lebih berat. Malah jadi bahan lucu-lucuan juga. Emang begitulah, karena anak saya begitu emang kelakuannya itu, aduh bener-bener deh. Anak manja gimana sih mbak? Nggak, maksudnya kebanyakan gaya, kebanyakan ini kasus, udah gitu deh gitu loh. Banyak bahasa omongannya yang tidak, dia tuh banyak ini juga sih, Celine itu banyak lah bohongnya mengenai saya kan, dibilang katanya cari uang buat menopang mama, menopang keluarga, saya sampai kaget loh.
Intens update yang ketiga adalah kasus Gatot Brajamusti yang kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya kemarin. Pemeriksaan Gatot kali ini terkait laporan mantan muridnya yang berinisial CT yang mengaku diduga pernah mengalami tindakan pelecehan seksual oleh Gatot. Namun bukan Gatot namanya jika tak memiliki cara atau akal untuk keluar dari sejumlah permasalahan yang menimpanya. Walau sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akhirnya mengaku telah menikah siri dengan CT, Gatot dan kuasa hukumnya justru balik menyerang para pelapor yang sudah menyeretnya ke ranah hukum ini. Kuasa hukum Gatot justru menganggap jika CT lah yang membuat pengakuan palsu. Ya, hari ini Pak Gatot diperiksa sebagai saksi pelapor. Karena ada dugaan pencemaran nama baik, ada dugaan fitnah, ada pelanggaran Undang-Undang IT sebagaimana diatur dalam pasal 310, 311, 317, 318 dan Undang-Undang IT pasal 27 dan pasal 45. Itu yang saya katakan, makanya di sini ada orang yang mengaku seolah-olah menjadi korban perkosaan, pelecehan seksual. Mana buktinya tersebut? Ternyata kita mempunyai bukti yang sangat kuat bahwa dengan pengakuannya sendiri dia adalah sudah nikah siri. Kalau misalnya mereka ada dugaan perkosaan, tentu yang harus dibuktikan adalah apakah ada unsur pemaksaan, apakah ada visumnya. Selama ini tidak pernah ada. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Mirisnya nasib Angelina Sonda. Tidak bisa melihat perkembangan Keanu karena masih menghuni penjara wanita Pondok Bambu. Kini sang kekasih yang kerap menjaga Keanu, Brotoseno, juga harus dipenjara untuk kasus yang berbeda. Lantas siapa yang kini merawat Keanu putranya? Bagaimana pula keprihatinan Maya sebagai sahabat Angie?